Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Inovasi Daerah Kota Mataram yang saya hormati. Agus Pramono adalah penyuluh perikanan muda Kecamatan Ampenan mulai tahun 2010, menangani bidang penangkapan, budidaya, dan pengolahan. Pada bidang pengolahan ikan yang notabene banyak didominasi oleh pengolah pemindangan. Menurut penuturan pemuka masyarakat bahwa ilmu pemindangan di Kota Mataram dan sekitarnya berasal dari Pulau Dewata. Cerita punya cerita bila di zaman dahulu banyak ikan tongkol yang tertangkap masyarakat nelayan kewalahan dan tidak dapat mengolahnya, dan akhirnya hasil tangkapan itu ditanam di tepi pantai Ampenan dengan jumlah berton-ton. Ada seorang pemuka masyarakat mulai tahun 1975 pergi ke Pulau Bali untuk menuntut ilmu mengolah pindang. Sepulangnya dari Denpasar, hasil tangkapan tongkol diolah menjadi pindang, dan sejak waktu itu ikan tidak lagi ditanam tetapi dapat bertahan untuk disalurkan ke seluruh pelosok Pulau Lombok. Langkah awal pengelolaan pemindangan dimulai dari dibentuknya Poklaksar Cakalang dengan ketua Pak Suhaili dengan anggota kelompok 14 orang. Mulai dari kelompok Cakalang inilah tersenyumnya ibu-ibu pengolah pemindangan. Mulai tahun 1975 sampai 2013, ibu pengolah pindang setiap hari menangis karena terpapar oleh asap kayu bakar. Untuk pemindangan, melihat keberhasilan kelompok Cakalang menggunakan LPG, akhirnya ada perhatian pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perikanan Kota Mataram. Dengan bantuan dari Dinas Perikanan Kota Mataram, sebagian besar pemindang Kota Mataram sudah beralih ke LPG. Pesatnya usaha pengolahan pindang skala rumah tangga sampai mencapai 50 titik juga membawa dampak yang lain, seiring meningkatnya jumlah penduduk di pesisir Ampenan. Bila dulu pemindang bisa membuang limbah cair di samping rumah, kini sudah tidak bisa lagi karena sudah dipenuhi oleh perumahan penduduk. Limbah cair kaldu pemindangan bila tidak diangkut 1-2 hari akan menimbulkan bau tidak sedap sampai pada timbulan belatung. Untuk mengelola limbah cair, pengusaha pemindangan menyediakan uang Rp50.000 dan dalam 1 bulan secara keseluruhan membutuhkan Rp55 juta. Limbah yang dihasilkan berupa kaldu pindang dibuang oleh ibu-ibu ke tepi pantai Ampenan. Dan ada juga yang membuang ke saluran. Aliran saluran di bawahnya setelah 1-2 hari akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga berpotensi menjadi timbul belatung. Hal ini menjadi keprihatinan Pak Agus dan ingin menjadikan limbah cair menjadi sesuatu yang berguna. Potensi dari limbah kaldu ini pernah dilakukan penelitian dengan membuatnya menjadi petis, bersamaan dengan sarasehan pengelolaan limbah dari FAO. Adapun jasa pemuka masyarakat seperti Pak Lurah lalu I Sugiono berjasa dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dari FAO. Sedangkan Pak Kaling Haji Maskan berjasa menyediakan ikan segar tongkol untuk prakteknya. Hasil dari percobaan petis yang dihasilkan oleh penyuluh perikanan sama dengan petis yang ada di Pulau Madura. Rasa dan warnanya sama. Tetapi di Pulau Lombok tidak ada jajanan dan makanan yang menggunakan bahan petis. Dan upaya penyuluh ini tidak menghasilkan atau tidak ada tempat pemasaran di Pulau Lombok.
Yang kedua adalah potensi menjadi POC, pupuk organik cair, karena kaldu pindang masih mengandung nitrogen, fosfat, dan kalsium yang banyak dibutuhkan bidang pertanian dan perikanan. Dengan bekerja sama dengan penemu MA11 mikroba alfa-alfa dan difasilitasi dari Bank Indonesia untuk pertanian yang berkelanjutan, akhirnya mimpi untuk memanfaatkan limbah cair menjadi pupuk cair organik terwujud. Terwujudnya hal ini lebih dikarenakan kecepatan dari MA11 untuk merombak molekul menjadi unsur sederhana yang dibutuhkan oleh tumbuhan dengan waktu yang cepat. Semua bidang pertanian dan utamanya Kota Mataram bidang pertamanan semua membutuhkan pupuk. Agus Pramono, penyuluh perikanan, melakukan inovasi limbah kaldu ikan tongkol menjadi pupuk organik cair. Dengan dimulainya program KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan Tanaman Pekarangan, ibu-ibu PKK banyak membutuhkan pupuk cair. Para petani juga menjadikan pupuk sesuatu yang tidak boleh terlupakan kalau ingin panen dengan hasil yang melimpah. Dari hasil percobaan, kondisi air kaldu pemindangan yang banyak mengandung garam merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan karena salinitasnya yang tinggi, sampai 85 ppm. Kemudian dengan melakukan pengenceran sampai di bawah 30 ppm, kaldu ini mulai dapat dimanfaatkan karena MA11 dapat bekerja pada salinitas tersebut menurut penemunya, Pak Nugroho. Akhirnya percobaan dilakukan dengan 20 liter air kaldu pindang 30 ppm ditambah gula setengah kilo dan MA11 setengah liter. Ditempatkan pada wadah bekas cat kedap udara. Setelah 7 hari dilakukan pengujian dengan hasil dilakukan uji coba pada tanaman Pak Haji Nasritin, Agus Pramono, Haji Maskan, dan tanaman kurma di Bank Indonesia dengan hasil yang baik. Selanjutnya pelatihan pada remaja putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan di sekitar Kelurahan Bintaro, Ampenan.